Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bali Pagi akhir pekan. Nah, sekarang kita sudah bertiga nih, udah kedatangan narasumber ya, Karang ya. Ini dia seorang praktisi pariwisata yang kita akan ajak membahas tentang bagaimana sih sebenarnya kondisi pariwisata Bali di tengah ancaman virus corona. Ada Bapak Nyoman Astamo, SEMMCHA. Beliau merupakan seorang praktisi pariwisata. Om Swastiastu. Pak Nyoman. Gunapi Gatro niki. Becik-becik. Baiklah. Tapi kalau bapaknya becik sendiri, pariwisata becik nggak sih Pak? Saat ini Kita harapkan harus becik. Semestinya becik, karena kalau kita bicara pariwisata itu adalah sebenarnya industri yang membuat orang happy. Membuat orang happy. Betul. Itu intinya ya. Iya. Nanti kita akan bahas ya. Dengan adanya wabah corona. Nah, itu dia. Ya, tentunya ya. Oke, Kita punya informasi satu juga. informasi dulu untuk Anda pemirsa. Jadi Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati berharap tidak ada hotel di Bali yang menolak wisatawan asal Tiongkok akibat ketakutan manajemen hotel terkait penularan virus corona. Dan menurutnya, hotel tidak boleh membuat peraturan sendiri sebelum ada keputusan dari pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan. Terjadinya wabah virus corona di sejumlah negara, khususnya Tiongkok, sangat berdampak terhadap pariwisata Bali. Terbukti berdasarkan data, jumlah kunjungan wisatawan asal Tiongkok pada bulan Januari 2020 mengalami penurunan hingga 80% dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Corona sangat besar dampaknya terhadap Bali karena wisatawan Cina merupakan wisatawan yang paling besar jumlah kunjungannya ke Bali. Rata-rata itu tahun lalu di atas 1.200.000 ya kira-kira tahun lalu, sehingga dengan penurunan kejadian sekarang di bulan Januari saja, kalau saya lihat Januari tahun lalu dan Januari sekarang itu penurunannya sudah sekitar 80%. Yang tersisa ke Bali hanya sekitar 20% saja sekarang. Jadi itu yang terjadi, bahkan negara-negara lain pun saya khawatir mereka dalam situasi seperti ini ke depannya mereka akan lebih senang diam di rumah saja daripada traveling. Nah, kalau sampai negara-negara lain juga ikut untuk tidak melakukan perjalanan traveling, saya akan khawatir Bali akan mengalami kesulitan. Meski ada kekhawatiran terkait penyebaran virus corona, hotel-hotel di Bali diharapkan tidak melakukan penolakan terhadap wisatawan asal Tiongkok. Para pelaku usaha pariwisata diharapkan berpatokan pada informasi yang dikeluarkan pihak berwenang, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Ya, beberapa hotel telah kami hubungi yang kami dengar menolak wisatawan Cina. Saya sudah sampaikan, karena semua kita terpusat informasinya di Dinas Kesehatan. Jadi selama Dinas Kesehatan dan pemerintah provinsi belum mendapatkan atau belum melihat sebuah masalah, jadi jangan hotel-hotel membuat aturan-aturan sendiri. Bahwasannya ada perasaan risih di unit usahanya masing-masing, silahkan diatur di internal, tapi jangan sampai menolak, karena ini memberikan kesan yang sangat buruk terhadap luar negeri, khususnya Cina, yang selama ini Cina sangat baik hubungannya dengan Bali. Penyebaran virus corona diharapkan cepat bisa diatasi, karena jika terus berlanjut dikhawatirkan akan berimbas pada wisatawan dari negara lain yang memilih untuk menunda rencana berlibur ke luar negeri. Eka Yana, Bali TV. Nah, itu dia ya. Jadi diharapkan untuk tidak menolak wisatawan Tiongkok. Tapi ada gimana caranya tidak menolak, karena beberapa penerbangan dari dan ke Tiongkok sudah ditutup untuk sementara. Nah, itu dia ya permasalahannya. Baiklah, untuk itu kita akan berbincang ya lebih lanjut sama Pak Astamo di sini untuk mengetahui kira-kira bagaimanakah kondisi pariwisata saat ini dengan adanya wabah virus corona. Oke, pertanyaan saya di awal tadi Pak, sebenarnya bagaimana kondisi pariwisata Bali saat ini Pak? Di tengah ancaman virus corona ini Pak. Ya, kalau kita lihat pariwisata Bali saat ini memang sebenarnya pas periode di mana Chinese New Year masuk itu terjadi ya wabah virus ini di Wuhan ya. Nah, kebetulan kalau Chinese New Year itu pasti ramai ya. Nah, kejadian ini terjadi pasti juga akan berkurang. Kenapa? Karena begitu masifnya pemberitaan dan juga tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok untuk melarang warganya keluar, dan juga diikuti oleh beberapa negara untuk menyetop tidak bisa masuk ke negara tersebut. Nah, termasuk yang kita alami di Bali juga. Nah, kalau kita lihat melarang keluar, berarti juga pemerintah Tiongkok membantu untuk tidak terjadi penyebaran yang masif. Saya kira itu tindakan yang luar biasa, dan juga kita lihat dan dengar bersama bagaimana pemerintah Tiongkok melakukan tindakan yang luar biasa yang mungkin kalau di negara lain tidak akan bisa terjadi. Karena membangun rumah sakit dia dalam 2 minggu untuk 1.000 kamar dan lengkap dengan kesiapan air, suplai air dan bednya. Nah, ini suatu hal yang juga mesti dilihat pengalaman dari
penanganan ini sebagai suatu referensi bagi negara-negara lain. Nah, kalau dari kita di Bali memang juga selain periodenya akan menuju ke low season, nah ini juga dengan adanya penutupan penerbangan ke Bali dari sumber wisatawan Tiongkok ini juga akan berpengaruh besar. Nah, kita harus selalu melihat bahwa di pariwisata kan ada 3A paling tidak yang harus kita ketahui, termasuk akses. Nah, ini akses dari sana tertutup, ya kan? Kita tetap memiliki atraksinya sudah menarik, kita memiliki budaya dan atraksi alam lainnya. Nah, sekarang juga fasilitas amenitas kita yang ada itu ya hotel semua dan kelengkapan. Nah, ini tetap menjadi daya tarik sebenarnya bagi wisatawan lain. Nah, peluang kita adalah bagaimana kita manfaatkan sumber-sumber dari wisatawan yang berasal dari negara lainnya. Nah, ini kesempatan sebenarnya kita untuk memfokuskan promosi kita juga. Selain wisatawan Tiongkok juga terus sasar pariwisata lainnya tingkatkan lagi, terutama domestik. Sebenarnya domestik ini adalah yang sangat-sangat besar. Kemudian Australia, Eropa. Nah, ini kalau kita lihat ada di istilahnya di marketing, jangan menaruh telur Anda di satu keranjang. Don't put your egg in one basket. Nah, inilah suatu kiasan. Maksudnya adalah kalau kita kembali dalam sumber dari wisatawan ini, ya kita jangan mengandalkan satu sumber wisatawan. Ya, yang kalau terlalu besar baru kejadian ya akan berdampak sangat besar. Nah, inilah kita sama-sama di industri juga harus tetap melakukan promosi yang mendatangkan wisatawan dari sumber negara lainnya. Oke, nah sebelum kita membahas tentang market nih, untuk cara mengantisipasinya ya, kan tadi Bapak bilang untuk kita mencari market lain gitu. Tapi sebelum itu nih, berarti perubahan sangat signifikan ya Pak ya, dari sebelum adanya berita-berita seperti ini, akhirnya sampai dengan adanya wabah virus corona, itu berarti perubahannya sangat signifikan ya Pak ya? Ya, perubahan kalau kita lihat, nah kalau tamu Tiongkok kalau setahun itu kan kontribusinya luar biasa, hampir 27% ya dari 6,3 juta wisatawan luar negeri yang ke Bali, 1.100.000 sekian ya itu adalah Tiongkok. Ini cukup besar. Nah, kita berharap ini tidak berlangsung lama, ya karena kalau ini berlangsung lama akan mempengaruhi jelas target yang ditetapkan pemerintah untuk meningkatkan kunjungan tahun depan akan terpengaruh. Nah, ini yang menjadi suatu concern kita semua. Karena itu ya kita di industri pariwisata khususnya di perhotelan juga mengharapkan tentu ini tidak terlalu lama berlangsung. Dan tentu kita juga harus menyikapi dengan bagaimana kita memandang situasi ini, bahwa situasi ya wabah penyakit itu memang bisa terjadi, dan ini merupakan salah satu dari risiko yang akan dihadapi di pariwisata. Selain masalah kesehatan, juga pariwisata itu sangat riskan dengan beberapa kejadian seperti juga bencana alam, ya gunung meletus, gempa, banjir dan sebagainya, dan juga mengenai masalah keamanan. Apalagi keamanan. Nah, kita ketahui Bali mengalami dua kali ya pengalaman yang berhubungan dengan keamanan ini, kita sangat-sangat merasakan mengenai dampaknya. Dan masalah kesehatan sebenarnya sudah beberapa kali ya kita kenal dari avian flu, kemudian SARS, MERS, dan juga beberapa masalah sanitasi lainnya. Nah, ini ya memang suatu hal yang datang dan pergi. Nah, bagaimana kita menyikapi, tetap berpikir positif bahwa ya pariwisata itu harus jalan terus, pariwisata harus jalan terus, dan dengan tetap melakukan usaha-usaha. Jangan cuma berjalan terus tapi diam. Kita harus berusaha meningkatkan, mencari sumber-sumber wisatawan baru. Nah, ini yang sangat-sangat penting. Dan ya, itu juga yang dibahas ketika tadi kita sempat menyaksikan ada gathering yang dilaksanakan. Bapak juga terlibat di sana. Kemudian itu juga yang dibahas untuk pariwisata ke depannya. Benar-benar. Jadi kita kalau annual gathering yang kita lakukan di IHGMA Bali itu setiap tahun memang, dimana kita memberikan sharing kepada anggota kita, dan juga ya tentu kita dalam satu tahun itu kita evaluasi apa yang telah kita lakukan, apa sumbangsi kita yang kita telah berikan kepada pariwisata ini, karena kita berpikir bahwa sebagai stakeholder dari pariwisata maka kita harus berpartisipasi aktif, ya involved dan komit ya untuk memajukan pariwisata ini. Dan yang kita lakukan di IHGMA yang pertama adalah lebih meningkatkan sumber daya atau talenta yang ada di perhotelan, khususnya bagi anggota kita, baik itu dari talenta GM-nya. Nah, kita itu ada namanya program sertifikasi GM, yaitu yang level 8 yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, ini adalah selevel dengan S2 kalau kita lihat di akademi. Ya, sedangkan di vokasi itu level 8.
Nah, kita juga meningkatkan kualitas dari anggota kita dan karyawannya. Dan dalam upaya kita untuk mempertahankan Bali sebagai destinasi berkualitas yang dilayani dengan tenaga-tenaga yang berkualitas pula. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga membantu dan tetap berpartisipasi untuk meningkatkan dan menjaga kualitas destinasi khususnya Bali. Yang kita lakukan apa? Kita juga diikut sertakan dalam kegiatan dan juga persiapan untuk pembuatan pergub, perda baru-baru ini, dan kita tetap memberikan masukan-masukan. Nah, ini suatu hal nyata bagi kita untuk memberikan sumbangan ataupun masukan kepada pemerintah. Yang tidak hanya kita berkomentar tapi tidak memberikan solusi. Ya, yang kemudian yang ketiga adalah kita juga tetap melakukan usaha-usaha untuk pemasaran, di mana anggota-anggota kita juga yang di HGMA terlibat ikut dalam memasarkan ya destinasi, selain juga memasarkan produknya sendiri. Bahkan pengurus kita juga kita tanda kutip wakafkan kepada salah satu badan promosi pusat daerah dari unsur asosiasi. Nah, ini dari BPPD Badung, kita juga ikut di dalamnya sebagai salah satu unsur penentu kebijakan. Ya, ini suatu hal nyata yang kita lakukan. Karena kalau kita lihat ke depan memang Bali tidak bisa terlepas dari pariwisata. Nah, pariwisata ini sebagai salah satu industri terbesar yang kita lakukan dan kita miliki di Bali. Nah, cuma bagaimana ke depan pariwisata ini bisa memberikan manfaat dan mensejahterakan warga Bali. Nah, ini yang sangat penting. Nah, kalau itu tidak terjadi, ya maka akan terjadi terus pro dan kontra tentang pariwisata ini. Baik, Pak Astama, nanti kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan ini. Tadi ada yang menarik sekali, San. Ini pemasaran yang perlu ditingkatkan untuk mencari pasar-pasar baru lagi. Nah, kira-kira nanti kita apakah? Nah, itu dia yang kita bahas lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Kita masih bersama Bapak Nyoman Astama, seorang praktisi pariwisata yang akan kita ajak berbincang-bincang kembali bagaimana pariwisata Bali di tengah ancaman virus corona. Tapi kita juga mempunyai informasi tentang penularan virus corona ke sejumlah negara dikhawatirkan mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Bali, khususnya Bangli. Menanggapi isu tersebut, Ketua PHRI Kabupaten Bangli, Ketut Marjana, menyatakan imbasnya terhadap pariwisata di Bangli terkait penularan virus corona, jumlah wisatawan Tiongkok ke Kabupaten Bangli mengalami penurunan. Baknya penyebaran virus corona di Tiongkok menyebabkan pemerintah daerah Bali melakukan langkah antisipatif berupa pembatasan penerbangan dari dan menuju Tiongkok. Tentunya hal ini juga berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan Tiongkok ke Bali, khususnya Kabupaten Bangli. Surat edaran Pemprov Bali melalui Wakil Gubernur menyatakan penundaan pelaksanaan Bali Kintamani Festival yang rencananya akan dilaksanakan pada 8 Februari 2020. Menanggapi hal tersebut, Ketua PHRI Kabupaten Bangli, Ketut Marjana, mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyebaran virus corona yang menyebabkan menurunnya jumlah wisatawan berkunjung ke Bangli. Ketut Marjana juga menambahkan penyebaran virus corona sudah dipastikan akan mempengaruhi target pendapatan daerah Bangli. Penurunan jumlah kunjungan ini sudah pasti akan berimbas pada hunian akomodasi hotel yang ujung-ujungnya mempengaruhi pendapatan pajak hotel dan restoran. Epidemik yaitu virus corona. Nah, ini yang sedikit ya buat kita prihatin ya, tapi ini kan nggak bisa kita sudah satu hal yang terjadi yang saya appreciate kepada pemerintah Bali adalah begitu cepatnya mengambil suatu action ya untuk bagaimana memproteksi Bali jangan sampai ikut terkena daripada virus corona ini. Nah, ini yang sudah dilakukan. Tentu dampaknya ada terhadap pengembangan turis Cina yang datang. Akan ada penurunan pasti ya, tapi itu mudah-mudahan sifatnya temporary aja. Nggak banyak pengaruhnya gitu ya, turun sedikit, tapi nanti kemudian setelah ini selesai akan semakin banyak lagi wisatawan Cina akan datang ke Kintamani ini. Seraya menunggu keadaan di Tiongkok kondusif, Ketut Marjana juga sudah menyiapkan beberapa strategi dengan membidik wisatawan dari negara-negara lain seperti Eropa dan Australia yang berpotensial dalam kontribusinya terhadap jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bangli. Agung Rai, Bali TV.
Nah, ini seru sekali ya perbincangan kita, walaupun off air kita masih ngobrolin tentang wabah corona ini yang berpengaruh terhadap pariwisata Bali tentunya. Iya, nah tadi juga di tayangan tadi kita juga sudah melihat bagaimana Ketua PHRI Bangli mengatakan ini appreciate banget terhadap apa yang sudah dilaksanakan atau dilakukan dari pemerintah, action dari pemerintah. Berarti ini kita ngomongin tentang kolaborasi, sinergi antara stakeholder terkait untuk apa bisa dikatakan untuk melindungi pariwisata Bali ini sendiri, Pak? Ya, memang kalau situasi seperti ini, katakanlah ini kan krisis ya, jadi krisis manajemennya memang harus ada pertama satu sumber yang bisa memberikan informasi ini, kalau dalam hal ini yang berbenang. Kalau hubungannya dengan kesehatan, tentu kita harapkan dinas kesehatan yang didukung oleh dinas pariwisata. Nah, ini biar ada satu informasi yang kredibel. Satu pintu bisa satu pintu. Nah, jadi ada rencana dari pemerintah untuk membuat suatu media center. Saya kira ini harus segera dan memang penting dan bagus sekali. Kenapa? Karena tidak hanya kan untuk sekarang ini, ke depan ada hal yang seperti ini juga langsung dimanfaatkan. Dan memang informasi ini yang sangat-sangat penting. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana juga dari rekan-rekan media itu bisa membantu. Ya, kalau kita lihat dari stakeholder yang ada, kan media juga punya peran, terutama khusus informasi keluar. Nah, bagaimana kita bisa menahan informasi yang akan merugikan kita ini bisa diredam. Artinya tetap memang keluar ada input kejadian, tapi jangan terlalu lama dibahas seperti itu. Nah, ini akan membantu kita karena kita tidak memerlukan lagi informasi negatif ya. Karena kita seperti yang saya sampaikan di awal bahwa pariwisata ini adalah harus positif, harus happy. Dimana kita membuat orang tuh sini senang. Nah, kalau ada kita sendiri yang di dalam umpamanya ketakutan, nah bagaimana orang lain akan masuk? Nah, makanya seperti yang saya bilang tadi itu salah satu usaha kita selain meningkatkan upaya dari wisatawan domestik, ya tentu kita juga meningkatkan kerjasama, kolaborasi antara stakeholder yang ada. Nah, kita harapkan ini bersinergi ya dan juga memberikan dan mendorong semua masyarakat juga termasuk masyarakat di pariwisata bahwa hidupnya harus jalan terus, life must go on, dan kita lakukan seperti yang saya sampaikan di awal tadi yang 3A, akses ini untuk meningkatkan dalam upaya meningkatkan pariwisata domestik. Tentu yang juga tidak kalah penting adalah harga tiket. Nah, harga tiket juga harus bisa dibantu dan kolaborasi dari airlines. Nah, ini yang bisa membantu untuk meningkatkan, mempercepat pemulihan. Ya, karena kita sekarang ini dari segi semua komponen traveling itu tiket yang paling mahal, apalagi dari luar negeri. Nah, kita berharap juga ke depannya dari luar negeri ada special price ataupun airfare dari maskapai penerbangan yang terbang dari luar ke Bali. Ya, kita bersyukur dan mudah-mudahan tetap seperti ini. Di Bali tidak ada kejadian, di Indonesia juga tidak ada, sehingga sebenarnya Bali Indonesia ini masih aman untuk dikunjungi dan pemerintah juga sudah mendeklar bahwa siap untuk menerima wisatawan. Nah, ini saya kira suatu pernyataan yang positif yang harus kita dukung dan kita juga harus bekerja sama sekali lagi mensinergikan. Kalau memang kita menganggap pariwisata ini adalah suatu industri yang sangat penting khususnya bagi Bali, maka ya semua komponen harus diarahkan untuk mendukung ini. Semua dinas-dinas yang ada di Bali ini harus diarahkan untuk mendukung pariwisata. Ya, jadi dengan mengerti sama seperti itu, apalagi dari tingkat pimpinan tertinggi, saya kira akan mempercepat untuk proses recovery-nya. Oke, baik. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa saat situasi atau kondisi saat ini, kemudian ada hal-hal yang harus dilakukan, seperti pemasaran yang perlu ditingkatkan, kemudian kolaborasi antara stakeholder. Nah, pemasaran atau langkah-langkah seperti apa untuk meningkatkan pemasaran, peluang baru untuk mencari pasar baru untuk pariwisata di Bali ini sendiri, Pak? Ya, ini harus ada suatu tindakan yang cukup besar juga dilakukan, dan ini memang harus melibatkan penentu kebijakan. Nah, kalau kita lihat dari sumber tamu yang ada, kalau dari pihak hotel kita melakukan promosi dan memang skalanya masih kecil. Kenapa? Itu lebih ke B2B. Nah, ini harus lebih yang lebih besar. Nah, contoh kalau kita lihat ingin mendatangkan sumber-sumber tamu dari negara lain, mungkin inisiasinya katakanlah dari pemerintah atau bekerjasama dengan industri
melakukan suatu charter umpamanya. Charter pesawat bisa dilakukan karena sekarang kan banyak pesawat besar yang mungkin ke luar negeri, khususnya ke Cina, tidak bisa terbang. Nah, daripada pesawatnya juga nganggur, nah mungkin ini bisa dialihkan untuk kolaborasi buat charter flight dari suatu sumber tamu yang siap untuk melakukan itu, apalagi tamunya nanti ini memberikan spending money-nya juga cukup tinggi. Nah, ini mengkontribusi pada kesejahteraan dan juga peningkatan devisa. Nah, saya kira ini suatu hal yang perlu dilihat dengan ya istilahnya kita bilang kan loncatan yang besar lah, seperti itu. Di samping ya kita tetap melakukan pemasaran yang bersinergi. Nah, pemasaran ini harus ditargetkan pada pasar yang memang percaya dengan Bali dan tidak begitu pengaruh kalau ada wabah seperti ini. Kita harus lihat juga beberapa pengalaman dari negara lain bagaimana mereka menangani kasus ini. Seperti ada negara yang katakanlah di Timur Tengah, mereka melihat tidak semua yang dari Cina di stop. Mungkin daerah tertentu atau kota tertentu masih bisa. Atau bahkan ada negara di Eropa Timur, mereka mensilakan aja masuk, tapi masuknya itu di screening betul-betul, dicek dengan ketat pada saat mereka datang. Kenapa? Karena mereka keluar dari negaranya, khususnya dari Tiongkok ini kan juga sudah melalui proses clearance, proses kesehatan dari badan berwenang. Nah, ini sudah clear, oke. Nah, kemudian masuk lagi ke negaranya, dicek lagi. Apalagi dengan ketat. Nah, saya kira ini suatu cara juga yang bisa dijadikan referensi, nah, mungkin bisa diterapkan. Nah, tentu menuntut kesiapan dari badan berwenang. Katakanlah kalau di Bali, siap nggak kita peralatannya, detektornya, kemudian juga next step-nya apa kalau ditemukan mungkin ada demam tinggi umpamanya. Nah, saya kira ini hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh satu dua stakeholder, tapi berkolaborasi, bersinergi dan cepat. Nah, kalau kita lihat kan harus speed cepat, ya kan, harus tetap kita lakukan dan juga kita melakukan koordinasi kalau memang terjadi sesuatu yang mengarah ke sana. Oke. Jadi kolaborasi kalau misalnya kita sebagai masyarakat gitu ya, pengguna media sosial itu juga pastinya harus ikut serta untuk membantu ya, apalagi kan tadi membahas tentang paksa pasar gitu ya, apalagi domestik juga kan banyak ya yang ke Bali ya. Kemudian terjadi banyaknya pembatalan nih karena isu-isu yang beredar tuh sudah meluas dan bahkan melebih-lebihkan begitu Pak. Nah, itu gimana? Iya, pasti memang di era sekarang ini kita nggak bisa terlepas dari media sosial. Nah, kejadian yang sekarang di Wuhan juga karena media sosial begitu intennya sehingga cepat merebak ya. Padahal kalau kita lihat dari dulu wabah H1N1 itu mungkin yang meninggal itu sampai 238.000 lebih ya. Kalau sekarang di Wuhan kan mungkin 700-an. Ya, walaupun demikian tetap ini harus bisa dikontrol. Nah, kalau malah sekarang tamu domestik juga takut ke Bali, saya kira semestinya kalau kita lihat ya mudah-mudahan bisa terus berlangsung di Bali, di Indonesia kan tidak ada kejadian. Kalau di luar malah ada. Sebenarnya yang paling aman tuh ya travelingnya domestik sebenarnya, ya kan? Karena kalau di ya negara tetangga udah kejadian, ada beberapa kasus dan bahkan ada yang meninggal. Nah, mudah-mudahan kita di Bali di Indonesia tetap aman. Dan ini sebenarnya suatu peluang untuk domestik market kita kembangkan dan juga promosi juga ditingkatkan untuk level domestik dan juga sumber-sumber pasar luar negeri lainnya yang bisa kita harapkan untuk membantu. Nah, ini saya kira yang harus menjadi sama pola pikirnya dan juga sama tujuannya bagaimana kita bisa mempertahankan, meningkatkan jumlah kuantitas kunjungan ke Bali dan juga tentunya tidak lupa kualitas yang ada. Oke, baik. Kita rehat dulu ya, San ya. Dan Pak Astamo, kita rehat dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Nah, kita terasa sudah di segmen akhir tentunya kita untuk berbincang. Bersama Pak Astamo tentunya ya, seorang praktisi pariwisata ya. Iya, terkait dengan bagaimana pariwisata Bali terkait adanya wabah virus corona ini, ya kan. Nah, tadi udah dibahas tentang kualitas. Nah, kualitas yang seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, kalau kita bicara pariwisata berkualitas, memang
sekarang ini kan banyak yang dipertentangkan, kualitas kuantitas. Sebenarnya tidak perlu kita pertentangan antara kualitas dan kuantitas. Malah yang harus kita cari itu adalah pariwisata ya kuantitas yang berkualitas. Kuantitas yang berkualitas. Nah, bagaimana Gitu kita ya. bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang berkualitas. Kalau kita bilang berkualitas ukurannya apa? Ya yang pertama dia itu harus juga mengenai length of stay-nya cukup lama ya. Jadi tidak cuma 1 malam. Benar. Oke. Selain long stay juga dia spending powernya harus banyak dia mengkonsumsi dan juga berdampak nanti kepada perekonomian ya. Di samping itu juga mereka harus menghargai ya local wisdom, budaya lokal, dan juga menghargai tentang keberlangsungan lingkungan. Nah ini yang harus kita lihat paling tidak dari 3 hal tersebut. Nah kalau ini bisa terjadi ya tentu akan berdampak juga ke keajagan pariwisata yang ada di Bali. Kita sangat bersyukur karena para leluhur kita sudah memiliki suatu katakanlah senjata yang ampuh sebenarnya ini kalau ini bisa dilakukan, yaitu local wisdom yang ada di Luhung yang disebut dengan Trihita Karana. Ya bagaimana kita bisa ya menjadikan budaya yang berkelanjutan sebagai atraksi untuk menarik orang luar, dan juga bagaimana kita bisa menjadikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pawongannya ya tentu juga harus kita pastikan bahwa keberlanjutan dari lingkungan juga bisa terjadi. Nah karena pariwisata yang ke depan ini yang green based tourism ini tidak akan terlepas dari incaran dari wisatawan yang mau menginap ataupun datang ke suatu destinasi. Kalau green destination mereka datang, green hotel mereka akan utamakan. Nah ini yang akan terjadi. Nah kalau kita lihat apa-apa saja pariwisata berkualitas yang bisa kita lakukan, yang pertamanya adalah kualitasnya yang juga berkuantitas. Tentu yang bisa kita lakukan adalah segmen MICE. MICE ataupun business event. Nah, ini suatu hal yang sangat-sangat penting yang perlu dilakukan karena dia bisa memberikan stimulasi dari revenue generation dari sumber-sumber revenue lainnya. Business event, kalau kita bicara business event ini lebih luas dia. Jadi masuk MICE, incentive, convention, exhibition, wedding, dan juga kegiatan lainnya seperti special sport. Itu business event. Nah ini luar biasa sebenarnya karena stimulus yang diberikan dari revenue generation ini sangat-sangat besar. Karena itu saya sangat senang karena sekarang pemerintah khususnya Pemprov Bali sudah mulai menyiapkan namanya Bali SEB, Bali Convention Exhibition Bureau. Dia akan segera diluncurkan. Nah ini ke depan diharapkan bisnis MICE yang ada ke Bali ini meningkat. Dan bukan hanya yang ratusan jumlah, bahkan yang ribuan. Dan begitu jumlahnya sampai ribuan, ini akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa dan juga dampak tenaga kerja. Nah, di samping itu juga yang juga kualitas yang berkuantitas atau kuantitas yang berkualitas itu mengenai tamu-tamu melalui cruise. Ya, jadi cruise line yang ataupun kapal-kapal pesiar kalau bisa didatangkan lebih banyak lagi ke Bali, ini akan meningkatkan. Nah, bagaimana nanti pelabuhan-pelabuhan yang ada di Bali ini ditingkatkan untuk ready menerima kapal-kapal cruise. Ini perlu khusus ini memang ya kriterianya, kita kedalamannya, sarana prasarana juga ya. Karena orang cruise itu kan pasti orang berduit. Nah, bagaimana bisa industri menangkap peluang ini ke depan? Ya, apalagi kita udah ketahui dengan ada pola pembangunan Nangun Satketil Loka Bali ini akan betul-betul meningkatkan juga peluang-peluang tersebut ya, membuat dermaga cruise, kemudian juga bagaimana mempertahankan budaya Bali. Saya kira program dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ini luar biasa, begitu cepat dalam waktu yang singkat bisa menyiapkan perangkat. Perangkat yang disiapkan adalah berupa perda. Perda ini menjadi acuan. Kalau di lapangan tidak ada aturan yang berlaku positif, nggak akan berani orang melakukan. Kalau sudah ada aturannya, saya kira ini akan menjadi dasar. Nah inilah yang harus bisa sama-sama kita jaga. Nah seperti itu. Ya. Kalau kita bicara mengenai kualitas yang lainnya adalah tentu kualitas sumber daya manusianya. Nah sumber daya manusia sebagai pelakunya ya di industri. Karena apa? Hospitality industry adalah people to people business. Jadi bisnis yang manusia dengan manusia. Ya, berbeda dengan manufaktur.
Kalau barang kita mungkin bisa kita simpen, dijualnya mungkin bulan depan, tahun depan. Tapi kalau di pariwisata seperti contohnya di kamar hotel, kursi di restoran, tempat duduk pesawat terbang nggak bisa disimpan. Kalau sekarang kita punya kamar 100, isi cuma 80, ya 20 ini nggak bisa disimpan untuk besok. Ya jadi harus besoknya ya dapat 100 lagi, bukan 120 seperti itu. Nah inilah yang membedakan kita dengan bisnis manufaktur. Ya, karena itu bagaimana kita meningkatkan soft skill, software di bidang talent and culture, sekarang istilahnya, kalau dulu namanya mungkin human resources, sekarang talent and culture, harus benar-benar disiapkan dari kualitas. Makanya sistem pendidikan juga harus mulai dibenahi. Saya kira Pak Presiden luar biasa ingin lebih mendorong untuk sekolah vokasi. Betul. Ya, kalau kita bicara masalah vokasi ya tentu arahnya adalah keterampilan, siap kerja. Ya, kalau ke universitas ataupun ke akademi ya tentu mereka ingin menjadi periset ataupun peneliti dan juga mungkin jadi guru ya mungkin ke sana. Nah, karena sekarang kan banyak murid mahasiswa-siswa yang masuk di sekolah di universitas akademi tapi habis itu dia bekerja. Nah ini yang menyebabkan tidak terjadinya keselarasan, terus tidak link and match, haruslah mismatch. Ya dengan adanya pendidikan vokasi ini akan membantu mempercepat penyediaan tenaga kerja yang terampil, yang bisa bekerja dan menyiapkan sumber daya yang berkualitas ataupun talenta-talenta yang berkualitas. Nah ini yang saya kira harus bersinergi dilakukan. Jadi dari hulu ke hilir saya kira sebenarnya untuk pariwisata adalah salah satu usaha yang sudah siap dilakukan ya. Ya bahkan saya sudah dengar juga akan ada nanti namanya forum pengarah vokasi. Jadi forum pengarah vokasi ini akan nanti membuat suatu atau membantu pemerintah dalam memastikan bahwa jalur vokasional ini betul-betul bisa menghasilkan outputnya yang berkualitas, yang terampil, ya, sehingga siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi link and match-nya ini akan terjaga. Nah ini yang kita harapkan bisa berlanjut. Ini yang penting karena kan dari kualitas itu manusianya lah yang harus berkualitas begitu ya. Betul. Baiklah, tidak terasa sudah di segmen akhir dan mungkin dari Bapak ada lagi tambahan yang ingin disampaikan atau himbauan kepada masyarakat. Iya tentunya gitu. harapan juga agar pariwisata Bali masih tetap bisa eksis di tengah kejadian-kejadian apapun yang itu, terjadi. jadi masih tetap bisa. Iya, ya harapan kita tentu masyarakat ya sudah menyadari dan tetap menyadari bahwa pariwisata adalah salah satu industri yang memang kita sangat bergantung ya di Bali ini. Jadi dan andalan ya Pak ya. Andalan yang kita miliki di Bali, dan ini yang harus kita sadari bahwa apapun yang kita lakukan akan berdampak pada pariwisata. Karena itu apa yang kita lakukan dan kebijakan apa yang kita lakukan semestinya memang mendukung pariwisata, dan tentu pariwisata agar bisa memberikan manfaat ya, memberikan manfaat kepada masyarakat, baik itu untuk peluang tenaga kerja maupun kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlangsungan alam dan budaya Bali. Karena ini menjadi sumber dari pariwisata kita, bahwa Bali menerapkan pariwisata yang berbasis budaya. Alam dan budaya itu yang harus budaya Bali dijaga ya Pak. Pak Astapa, terima kasih sudah sharing di sini. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung dan juga memberikan banyak sekali informasi untuk kita tentunya yang belum kita ketahui. Akhirnya kita jadi tahu nih sekarang apa yang harus diperbaiki gitu ya. Oke, nanti kita tunggu lagi kedatangannya Pak ya dengan topik-topik menarik lainnya terkait pariwisata. Itu semua Bapak. Terima kasih sudah di Mas Andi, pagi akhir pekan pemirsa.